Halo, selamat datang di galeri kita 429. Saat ini kita berada di kantor perwakilan Mtrans di Jalan Raden Inten, Kota Malang atau barat dari Terminal Arjosari. Saat ini kita persiapan menuju ke Denpasar, Bali dengan menggunakan bus Mtrans yang berbodikan Jetbus 13 HDD garapan dari karoseri Adi Putro Malang yang berjulukan Veronica. Untuk okupansi penumpang saat itu sangat baik ya, karena semua kursi ambil full seat, dan itu kita mendapatkan bodi pintu M217. Oke, dan tak perlu lama lagi kita segera naik ke dalam bus, karena bus yang kita naiki akan segera diberangkatkan dari kantor perwakilan di Kota Malang menuju ke Denpasar, Bali. Oh ya, dan ini merupakan interior dari ruang kokpit dari kru M-Trans itu sendiri. Dan ini merupakan tiket yang telah kita tukarkan dari agen. Tampilan tiketnya cukup keren ya. Dan ketika kita buka, di dalamnya terdapat syarat-syarat perjanjian dan juga doa dalam perjalanan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, kurang lebih pukul setengah 6 sore, bus yang kita naiki diberangkatkan dari kantor perwakilan Mtrans di Jalan Raden Intan, Kota Malang. Semoga selamat sampai tujuan ya. Bismillah. Oh iya, ada hal unik di bus ini karena announcernya unik seperti yang ada di pesawat-pesawat. Oke, mari kita dengarkan ya. Kami sampaikan untuk menunjukkan tiket sebagai bukti bahwa Anda penumpang bis Mtrans. Kepada para penumpang yang terhormat, kami wajibkan untuk menggunakan sabuk pengaman atau safety belt dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper. Anak di atas 3 tahun atau tinggi badan 1 cm diwajibkan membayar tiket penuh. Pastikan tujuan Anda sesuai yang tertera di dalam tiket dan sesuai nomor tempat duduk Anda. Diharapkan tiket jangan sampai hilang karena akan dipergunakan sebagai voucher makan di saat di rumah makan. Bis dengan 2 awak pengemudi dan 1 helper. Bis ini dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi, selimut bantal, P3K, LED TV, audio visual, AC, sabuk pengaman, dan sandaran kaki dengan tombol warna merah dan besi warna hitam sebagai penggunaannya. Smoking area dan toilet hanya dipergunakan untuk buang air kecil selama bis berjalan. Untuk USB port yang hanya digunakan untuk handphone dan tidak diperkenankan untuk power bank. Apabila terjadi kerusakan penggunaan, harap dipertanggungjawabkan dengan mengganti biaya. Oh iya, dan yang istimewa dari bus ini adalah ketika kita baru naik dan bus ini juga baru masuk tol, kita udah diberikan snack, dimana snacknya ini isinya wah mantap kan ya. Ada croissant, terus puding, juga tisu basah khas M-Trans merah putih gitu, ada logo busnya, dan juga ada fitbar di situ, juga ada minuman hydro koko. Wah, dijamin penumpang nggak boleh kelaparan, apalagi dinikmati sambil melihat senja di luar sana. Wih, syahdu sekali naik bus ini ke arah Bali. Luar biasa, luar biasa, mantap. Oh iya, di depan merupakan percabangan jalan tol. Jika kita lurus kita ke arah Surabaya, karena kita ke arah Bali, otomatis kita mengambil jalur sebelah kiri yang akan langsung menuju ke arah Probolinggo, Tongas, dan sekitarnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita lewat tol layang yang bawahnya tuh lurus ke arah Surabaya.
Sidoarjo dan sekitarnya. Saat itu jalanan menuju ke arah Probolinggo terpantau lumayan lengang ya. Lumayan lah, bis yang kita naiki bisa memacu kecepatan dengan konstan. Oke, tak lama kemudian kita udah memasuki di exit tol Grati. Kenapa kita kok exit tol di sini? Karena kita akan melakukan servis makan di rumah makan Titin yang berada di Tongas. Seperti itu, teman-teman. Jadi, bis M-Trans dari arah barat menuju ke Bali, servis makannya berada di rumah makan Depot Titin di Tongas. Seperti itu. Seperti inilah suasana jalur Pantura, lumayan ya untuk mengobati rasa rindu setelah lama nggak lewat jalan Pantura karena sering lewat jalan tol. Seperti ini ya, kayak reunian gitu, lihat truk, terus lihat papasan dari jarak dekat antar kendaraan, seperti itu. Oh ya, bentar lagi kita akan sampai di rumah makan Titin. Oh ya, jangan lupa tiketnya nanti dibawa karena di dalam tiket tersebut ada sebuah barcode yang akan ditukarkan oleh petugas untuk servis makan kita nanti ketika sampai di rumah makan Titin. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan lupa dibawa ya tiketnya agar mendapatkan servis makan dari bus M-Trans ini. Wih, tampak di parkiran Depot Titin di Tongas ini udah ramai aja ya. Ada bus M-Trans dan juga bus pariwisata yang juga melakukan istirahat ataupun servis makan di rumah makan Titin ini. Oke, dan seperti inilah suasana di rumah makan Titin khusus M-Trans. Dan ini penampilan dari makanan yang akan kita ambil nanti. Lumayan ya, lumayan tuh gacor, makanya los tanpa adanya batasan dari kru. Saat itu saya mengambil menu sayur kacang, ayam, kerupuk, dan buah-buahan, pisang, dan juga minumnya teh jeruk anget. Selepas dari rumah makan Titin, kita pun dibagikan lagi minuman berupa kopi ataupun teh yang bisa dinikmati sepanjang perjalanan menuju ke pelabuhan Ketapang. Luar biasa sekali ya, servis dari M-Trans ini mantap sekali, asli. Oke, setelah kita berhenti kurang lebih 30 menitan, kita melanjutkan perjalanan kembali menuju ke pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Dari rumah makan Titin ini menuju ke pelabuhan Ketapang akan memakan waktu kurang lebih ya sekitar 3 sampai 4 jaman tergantung kondisi lalu lintas ya. Karena kita setelah ini kan lewat full Pantura, dimana jalanan Pantura itu didominasi oleh truk-truk besar mengarah ke Bali maupun sebaliknya. Oh ya, ini kita melewati alun-alun Probolinggo di malam hari. Wih, lumayan ini ya, keren kalau malam. Dan sebentar lagi kita akan melewati sebuah objek yang udah lama sekali nggak saya lihat.
dan cukup kangen juga, yaitu PLTU Python yang ada di daerah Situbondo, Probolinggo. Ketika kalian melewati ini, terutama di malam hari, wajib deh untuk melihat pemandangan ini. Wih, keren kan ya? Lampu-lampunya yang banyak, megah juga, kilauan-kilauannya. Wih, keren pokoknya. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wih, ini merupakan PLTU Python terbesar di salah satu terbesar di Pulau Jawa yang menyuplai listrik di Jawa dan Bali. Ini menggunakan tenaga uap dari batu bara, teman-teman. Ini menyuplai listrik di rumah-rumah kita. Oke, selepas dari PLTU Python, kita melewati kawasan mana ya? Besuki mungkin ya ini. Dimana udah malah berkelok-kelok dan juga apalagi malam hari kan ya. Wih, sangat menantang. Namun saat itu kondisi masih ramai ya, meskipun malam hari. Ya itu didominasi oleh truk-truk arah Bali, logistik, dan juga beberapa kendaraan pribadi. Ketika kalian lewat sini ataupun membawa kendaraan pribadi, harus selalu berhati-hati ya, karena di sini banyak tikungan tajam dan juga tebing di kanan dan kiri yang cukup mepet dengan jalan. Intinya harus hati-hati selalu lah ketika berkendara, dan jangan lupa seatbelt tetap terpasang dengan sempurna. Seperti itu teman-teman. Oke, selamat menikmati perjalanan kembali ya. Dan seperti inilah tampilan dari toilet di bus Amtran. Cukup wangi dan bersih, namun hanya bisa digunakan untuk buang air kecil saja dan saat bus berjalan, teman-teman. Ingat ya, jangan BAB. Beginilah suasana interior saat itu malam hari di dalam bus Amtrans. Penumpang sudah pada nyenyak tidur, namun suasana cukup senyap dan minim suara aneh-aneh di bus ini. Keren, luar biasa Amtrans perawatannya. Oke, beberapa saat kemudian kita akan persiapan melakukan penyeberangan di pelabuhan Ketapang. Saat ini kita melintas di daerah wisata ini Batu Dodol ya, kalau nggak salah. Kalau salah bisa dikoreksi ya guys di kolom komentar. Oke, kita akan persiapan untuk masuk di pelabuhan Ketapang. Oke. Jaga barang bawaan Anda. Kami sampaikan untuk segera kembali menuju bis saat kapal feri akan segera bersandar di dermaga pelabuhan ASDP Gilimanuk, Bali. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan beginilah suasana di pelabuhan Ketapang. Masih di luar ini teman-teman, sudah terlihat banyak antrian kendaraan yang masuk untuk melakukan penyeberangan ke Bali. Saat itu bertepatan dengan ini sih long weekend ya, awal Juni, sehingga banyak kendaraan maupun orang-orang yang akan berwisata ke Bali. Ini pun sebenarnya kita udah bermacetan cukup lama untuk masuk ke pelabuhan Ketapang ini. Ekstra sabar sih kalau mendekati hari-hari libur nasional seperti itu. Oke, bus yang kita naiki sudah
mulai memasuki kawasan pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Semoga kita segera menyeberang dan lancar selama perjalanan menggunakan kapal feri. Ya kan, suasana saat itu sangat ramai teman-teman oleh aktivitas kendaraan bongkar muat dari kapal feri maupun yang masuk ke kapal feri maupun yang keluar, dan itu merupakan dermaga LCM teman-teman, dimana itu tidak ada jembatan seperti pada umumnya, sehingga kendaraan yang masuk ke dalam kapal mundur. Nah, seperti bis kita naiki sekarang, kita masuk di dermaga LCM, sehingga kita untuk masuk ke kapalnya dengan cara mundur. Dan inilah yang menjadi yang memacu adrenalin kita, apalagi yang nggak pernah naik kapal ataupun yang jarang naik kapal, karena ngeri-ngeri sedap gimana gitu sih. Kayak keren gitu sopirnya, drivernya, wih semangat Pak driver. Dan ini kita udah mulai memasuki kapal feri sedikit demi sedikit. Kalau di LCM ini membutuhkan skill yang sangat mumpuni yang harus dikuasai oleh driver, apalagi harus berjalan mundur dan mengoperasikan kendaraan besar seperti bus ini. Ekstra luar biasa ini driver M-Trans dan driver-driver lainnya. Dan akhirnya kita udah berada di dalam kapal setelah perjuangan dari sang driver M-Trans ini teman-teman. Lega sih rasanya udah masuk di dalam kapal. Mantap. Dan seperti inilah suasana di dalam dek bawah kendaraan dari kapal feri ini. Oke, beberapa saat kemudian kapal yang kita naiki akan segera diberangkatkan dari pelabuhan Ketapang menuju ke pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dalam penyeberangan ini akan memakan waktu kurang lebih sekitar 50 hingga 60 menit atau 1 jam, tergantung kondisi dari antrean di pelabuhan Gilimanuk dan juga tergantung juga sama tingkat gelombang yang berada di tengah-tengah lautan. Nanti biasanya di Selat Bali ini gelombang atau arusnya lumayan cukup menggoyang kapal, sehingga nahkoda harus berhati-hati dan juga harus waspada sih ketika melalui gelombang tersebut. Seperti itu teman-teman. Untuk jarak dari pelabuhan Ketapang menuju ke Gilimanuk sebenarnya nggak jauh kok, hanya berjarak kurang lebih 5-6 km aja sebenarnya. Seperti itu. Dan seperti inilah suasana di kapal yang kita naiki saat ini menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Setelah cukup puas menikmati suasana di luar, saatnya kita masuk ke dalam ruangan di kapal feri, di mana di sini terdapat kafetaria yang bisa kita manfaatkan untuk istirahat maupun sekedar jajan sambil menunggu bersandar di pelabuhan Gilimanuk. Nah, seperti inilah suasana di ruang eksekutif dari kapal yang kita naiki saat ini. Cukup ramai ya.
Oke, saat ini kita akan persiapan sandar di pelabuhan Gilimanuk, dan sepertinya sedang antri untuk masuk ke pelabuhan Gilimanuk, Bali. Wih, terlihat kan ya, saat itu banyak sekali truk-truk logistik dan juga bus, dan ini ada ayam yang dikarungin, unik sekali. Oke, kita persiapan menuju ke dalam bus untuk sandar di pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan satu persatu kendaraan di kapal feri keluar dengan perlahan-lahan, termasuk bus yang kita naiki. Dan akhirnya selamat datang di Pulau Bali. Tidak jauh dari pelabuhan Gilimanuk, kita akan memasuki kawasan Taman Nasional Bali Barat, di mana jalanan saat itu cukup lengang ya, karena udah malam hari. Wih, itu apa namanya ya? Kalau ada yang tahu, boleh dong komen di kolom komentar. Ini kita melewati SPBU-nya Gunung Harta. Oke, kita udah memasuki kawasan Taman Nasional Bali Barat. Di sini jalanan cukup lengang ya, karena udah masuk di tengah malam. Hanya sesekali bertemu dengan kendaraan logistik yang mengarah ke pelabuhan Gilimanuk. Di sini kita harus selalu waspada ya, meskipun sepi, harus selalu fokus gitu. Karena suspensi dari bus ini yang cukup nyaman dan juga minim suara-suara aneh-aneh, saya pun tertidur dari Taman Nasional Bali Barat ini, dan bangun-bangun sudah mulai pagi hari seperti itu. Oke, selamat pagi langsung dari daerah mana ini ya? Saya lupa daerah mana ini. Intinya kita hampir sampai di terminal Mengwi. Wih, di depan kita ada bus Tiara Mas yang sempat saya naiki pada tahun 2020, sekitar bulan Agustus, dari Surabaya menuju ke Terminal Mengwi juga. Terlihat bapak driver dari M-Trans yang selalu standby dan tetap semangat dalam mengoperasikan bus yang kita naiki. Oke, kita sudah sampai di wilayah Terminal Mengwi. Karena tidak ada penerbangan turun, kita cuma lewat aja. Oke, saat ini kita sudah berada di kawasan Kute.
lebih tepatnya di Jalan Sunset Road ya kalau tidak salah, yang berarti sebentar lagi kita akan sampai di kantor pusat BOM Trans di Jalan Gurita, daerah Denpasar Selatan. Seperti itu teman-teman. Meskipun perjalanan cukup lama tapi tidak terasa capek ya naik bus ini. Luar biasa sekali perawatan interior dari kru M-Trans ini, mantap. Di kanan kita adalah Mall Galleria di Bali. Keren itu mallnya, asli. Itu Hotel Haris ya teman-teman. Oke, mari kita persiapan mengemas barang-barang untuk turun di kantor pusatnya BOM Trans ini. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di kantor pusat M-Trans di Denpasar, Bali pada pukul 8 WIT atau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Overall, perjalanan kali ini cukup nyaman dan tidak ada suara aneh yang mengganggu. Oke, terima kasih kepada para kru M-Trans dari Malang ke Denpasar. Perjalanannya sangat menyenangkan. Semoga bisa semakin meningkatkan pelayanan dan mempertahankannya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa subscribe jika belum, komen untuk saran, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sehat selalu.